Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, summa alhamdulillah atas nikmat Allah di pagi hari ini. Nikmat ketemu lagi pada salat subuh, salat fajar di Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalam Bidang, dan salawat salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mengawali renungan pagi, kita bacakan 3 ayat pertama surah Ghafir yang kita dengar dalam salat tadi. Menurut ulama, ayat 1, 2, 3 surah Ghafir ini ayat penerang hati. Ayatnya pendek, dalam 2 baris, lebih sedikit saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Sadaqallahul azim. Sudah banyak dicatat dalam sejarah tentang kehebatan ayat ini, termasuk peristiwa yang terjadi di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menjinaki hati orang yang sudah liar hanya dengan 3 ayat ini saja. Ditulisnya di surat, dikirimnya sama orang yang sudah hanyut dalam arus dosa. Dibacanya ayat ini, lalu tersentak, terbangun dari kelalaiannya, kembali ke jalan yang benar. Jadi mudah-mudahan kita coba membacanya nanti, kita menyingkap maknanya juga, pengertiannya dan tafsirnya. Kemudian kita lanjutkan diskusi pagi kemarin tentang sorotan khutbah Jumat terkait dengan takwa. Pagi kemarin sudah disebutkan ada 15 buah manis takwa yang dipetik dari kitab At-Tafsir li Ulumit Tanzil karangan Al-Imam Ibnu Juzai Al-Qarnati yang berasal dari Andalus di zaman keagungan Islam di Andalus. Andalusia atau Andalus dalam bahasa Arabnya pernah menempati tempat pertama dalam sejarah Islam. Kalau kita melihat Azhar sebagai pusat peradaban pendidikan Islam, dulu di Andalus pusatnya, salah satunya. Di sana banyak lahir ulama-ulama yang disebut namanya sepanjang sejarah, termasuklah Al-Imam Ibnu Juzai Al-Qarnati dengan tafsirnya At-Tafsir li Ulumit Tanzil. Dalam tafsir ini kemarin sudah disampaikan secara ringkas, ada 15 buah manis takwa. Sekarang kita lanjutkan dengan katanya al-bawa'is 'ala taqwa. Faktor yang mendorong untuk orang bertakwa. Katanya ada 10. Kenapa orang itu mau bertakwa? Faktor yang mendorongnya ada 10. 1, khauful iqab al-ukhrawi.
takut kepada iqab akhirat. Nah, karena kalau kita baca Quran, dalam Fatihah saja sudah banyak, sudah ada di sana ayat tentang menakutkan. Kalau kita baca Alif Lam Mim, halaman 2-nya sudah banyak di sana tentang azab. Azab orang yang tidak mau mendengar yang benar. Ada orang yang pura-pura beriman kepada Allah. Jadi faktor pertama untuk mendorong takwa kata Imam Ibnu Juzai, takut pada azab akhirat. Tapi kalau akhirat tidak ada di kepalanya, tidak terlintas di hatinya, memang dia akan hanyut dalam kelalaian. Yang kedua, takut pada iqab, balasan duniawi. Dosa kalau dilakukan, risikonya banyak, antara lain balasan duniawi, selain balasan di akhirat, balasan di dunia. Berat untuk salat, berat langkah ke masjid, susah nak pegang Quran, susah nak menambah ilmu. Itu balasan duniawi kepada dosa yang bertimbul. Maksudillah. Orang itu takut pada balasan duniawi, insya Allah kata Imam Ibnu Juzai, mau melakukan perbuatan takwa. Yang keempat, mengharap balasan akhirat. Itu merujuk kepada cinta akhirat juga ya. Datang sembahyang subuh berjamaah. Balasan akhirat yang dijanjikan apa? Orang yang berniat di malam hari mau ke masjid untuk sholat subuh, lalu dia datang, diberi nilai beribadat semalam tak tidur. Subhanallah. Macam bapak duduk mengaji, baca Quran, sholat, berzikir satu malam, itulah nilainya. Datang sholat subuh berjamaah. Baru satu Pak ya. Nah, kemudian kalau kita datang ke masjid dengan niat membuktikan iman kita kepada Allah. Karena Allah menyanjung dalam Quran, menyanjung orang yang datang ke masjid. Ayat ini selalu disebut ya, dan ayat ini patutnya ada di dinding-dinding masjid yang ada dibuat kaligrafi. Patutnya ini ayat nomor 1 patutnya ada nih. Nah, ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin memakmurkan rumah Allah itulah yang beriman. Kita datang ke masjid membuktikan iman kita. Ya Allah, aku beriman kepada Allah. Aku mencintai rumahmu ya Allah. Sebagai buktinya iman ini ya Allah. Dalam hadis juga disebut, kalau kamu lihat orang rajin ke masjid, saksikanlah, itulah yang beriman. Jadi, di antara poin yang terkait dengan takwa tadi, mengharapkan ganjaran dari Allah. Memang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Tapi kalau dia tidak tahu ganjaran yang tersedia, yang tahunya materi saja, duit saja, depan matanya, nggak nampak yang gaib, yang dinyanyikan dalam Quran, dalam hadis. Itu masalah lagi ya, masalah lagi. Maka ada dalam hadis terkait orang munafik nih Pak ya, terkait orang munafik itu katanya kalau dia tahu bahwa ada balasan imbalan kalau dia datang ke masjid dapat buah sup contohnya katanya sebungkus, datang dia tuh kata Rasulullah. Nah, orang munafik dalam hadis kalau ada imbalan nampak di matanya, dikejarnya tuh katanya. Alhamdulillah ya. Kemudian yang kelima, khauful hisab, takut berhisab. Orang yang tidak ke masjid itu dihisab nanti. Umur berapa jauh rumah dari masjid, berapa kali dengar azan sehari,
berapa kali didatangi itu kan dihisab nanti. Yang memanggil itu Allah. Azan itu panggilan ilahi, semua orang tahu. Ada dengar? Ada. Datang? Datang. Kalau tak datang, nanti akan ditanya, kenapa tak datang? Khauful hisab. Karena di antara pertanyaan pokok nanti di sana ada 4 Pak ya. Selain pertanyaan tentang sholat di sana, sholat akan ditanya. Sholat itu yang ditanya bukan bilangan rakaatnya saja, kuantitas dan kualitas. Quantity and quality. Kualitas juga ditanya. Karena tujuan sholat itu adalah quality atau kualitas. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi shalatin khashi'un. Sukses orang yang sholat kalau sholatnya khusyuk. Khusyuk itulah kualitas. Takut kepada hisab. Ditanya 4 perkara tentang usia secara umum akan ditanya. Berapa umur Bapak? Umur saya 60, umur saya 50, umur saya 70. Sepanjang 60, 70 tahun apa saja yang dibuat. Kemudian usia remaja secara khusus, usia muda akan ditanya. Seterusnya, uang berapa penghasilan per hari, per minggu, per bulan. Kemudian kemana saja dibelanjakan uang yang dapat itu. Seterusnya tentang ilmu akan ditanya. Bagaimana dia menerapkan ilmunya. Karena ilmu itu hadiah yang mahal dari Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Ilmu itu Allah yang kasih. Allah yang bukakan hati kita untuk menerima ilmu. Macam mana kita mengamalkan ilmu. Wa madza amila fi ma'alima. Macam mana dia menerapkan ilmunya. Faktor keenam yang mendorong takwa kata Imam Ibnu Juzai Al-Gharnati rahimahullah, al-haya' min nazrillah. Malu kepada Allah. Malu kita ya. Kita dengar azan. Malu kita kalau kita tak menyahutnya. Maka orang itu mau ke masjid. Jadi faktor malu terhadap Allah itu mendorong untuk bertakwa. Kata Imam Ibnu Juzai Al-Gharnati. Subhanallah. Orang dulu di zaman Islam bertempat di hati mereka. Kalau ada orang yang terlalu masbuk sholat, terlambat dia sholat, sudah sholat nanti jemaah katanya dia, Pak, kok terlambat tadi Pak? Kalau ada orang yang tak datang ke masjid, dilihat di rumahnya, Bapak tadi ada masalah. Begitu zaman dulu Pak, begitu zaman dulu. Kata Umar bin Khattab sendiri dalam pesan emasnya, kalau kamu sholat, lihatlah kiri kanan ahli keluarga, sahabat Anda, jiran tetangga. Kalau dia tak ada, lihatlah ke rumahnya. Mungkin dia ada masalah. Kalau ada masalahnya, masalah sakit, masalah apa? Tolong ringankan masalahnya supaya dia tidak alpa, tidak absen, tidak gaib. Sholat berjamaah, kata Umar bin Khattab. Kalau tidak ada masalahnya, bila ditanya tidak ada masalah, silalah sikapnya itu, kata Umar bin Khattab. Subhanallah. Inilah faktor yang mendorong untuk bertakwa. Subhanallah. Seterusnya ketujuh, wa syukru ala ni'amihi bi ta'atih. Kita bertakwa kepada Allah membuktikan kesyukuran kita. Kenapa kita datang ke masjid? Syukur atas Allah masih memberi kita hidup, masih bisa bernapas, masih bisa melangkah, masih bisa berpikir, masih sehat badannya, sehat keluarganya. Syukurilah, penuhilah rumah Allah, penuhilah panggilan Allah, patuhlah kepada Allah. Yang ke-8, faktor yang mendorong untuk bertakwa menurut versi Imam Ibnu Juzai Al-Gharnati rahimahullah, al-ilmu. Ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia akan menerapkan ilmunya.
Karena ilmu tak akan ditanya. Subhanallah. Tapi kalau tidak ada ilmu itu tak bisa lapar ya. Dalam Quran Allah menyanjung innama yakhshallah min ibadihi ulama. Surah Fatir ayat 28. Yang takut kepada Allah di kalangan hambanya adalah orang berilmu. Kalau berilmu dia takut. Takutnya mendengar seruan Allah. Takut. Subhanallah. Yang kesembilan, semuanya 10 Pak ya. Faktor yang mendorong untuk bertakwa, ta'zim jalalillah. Mengagungkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar yang memanggil kita. Coba kalau datang ke sini bupati, datang gubernur, datang presiden. Kalau kamu datang ke masjid, dikasihnya uangnya 1 juta rupiah per orang. Mesti buyut-buyut datang. Ini bukan 1 juta rupiah yang diberikan Allah. Nilai dunia dan segala isinya berlipat ganda diberikan kepada orang yang datang ke masjid. Subhanallah. Itu bukan kita dipanggil dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Maka ulama mengatakan Al-Imam Sulaiman Ad-Darani lau arafan nas izama Allah wa ma'asaw katanya. Kalau manusia itu menyadari keagungan Allah, tidak mungkin tak patuh, tidak mungkin takut. Alhamdulillah. Terakhir, sidqul mahabbah kata Imam Ibnu Juzai. Nanti kalau sempat kita terjemahkan ke dalam bahasa kita banyak. Sidqul mahabbah membuktikan cinta kita kepada Allah itu murni, tulen, ori. Tidak tercemar oleh cinta-cinta yang lain. Datang ke masjid, membuktikan aku mencintaimu ya Allah. Tolonglah jaga cintaku ini. Terimalah cintaku ini. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarrib ila hubbik. Doa cinta yang diajar Allah kepada nabinya. Cinta ini tingkat iman yang tinggi. Iman semua orang beriman, semua orang bersyahadat, tapi imannya banyak kategorinya, banyak tingkatnya. Kalau iman yang tinggi dia akan cinta. Kalau cinta mesti membuktikan cintanya melalui perbuatan yang nyata. Itulah di antara faktor-faktor yang mendorong untuk takwa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan lanjutkan tentang derajat takwa. Ada 5 derajat takwa, level takwa ada 5 katanya. So kita bisa mengukur diri kita untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.